Ya, Bunda mengapresiasi teman-teman dari organisasi perempuan, dari komunitas yang terus ya mereka itu berjuang mengkomunikasikan ini, menghadapi masing-masing partai itu mereka temuin itu luar biasa. Halo semuanya, aku Andre. Dan aku Dini, Welcome to LP2M Podcast. lebih dekat dengan isu-isu perempuan dan orang muda. Hai Din, apa kabar? Hai Bang, apa kabar juga Bang? Baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan yang luar Baik. biasa. Oke. Jadi Din, Ya. hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita akan ngobrol dengan Ibu Lisda Lisda Indrajoni. Oke, jadi beliau ini merupakan 50 perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Benar ya, Ibu? Masya Allah. Dan ibu ini juga termasuk 7 wanita berpengaruh pada tahun 2017. Oke, dan termasuk dalam Women Inspiring versi PPLIPI untuk kategori politisi. Benar, Bun? Ya, Oke, jadi Women Inspiring PPLIPI ini apa ya, Bun? Iya Bun, kami belum Ya. pernah dengar ya. PPLIPI ya. PPLIPI itu ada satu organisasi perempuan yang lintas profesi. Dan dia memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan Indonesia dengan berbagai kategori. Ada kategori sosial, ada kategori mungkin tadi ya politisi. Ya. Ya, Bunda lah yang dapat di Wih, bidang politisi ya. Masya Mungkin Allah. dianggap Pintar sekali Bun. mungkin Bunda dianggap politisi yang rajin mungkin ya. Rajin hadir. Memberikan pengaruh secara nyata ya, Bun, dengan hadirnya Allah. Bunda mendorong adanya peraturan-peraturan yang membantu perempuan. Ya, Ya, betul. pastinya. Salah Perlunya satunya kehadiran perempuan di parlemen. di parlemen. Ya. Iya, dan salah satunya itu tentang Undang-Undang TPKS. Ya. Oke. Nah Bun, Dini ingin bertanya sebagai Bunda ini seorang yang sangat mendorong terciptanya dan disahkannya Undang-Undang TPKS nih. Iya. Nah, apa sih Bun Undang-Undang TPKS ini sebenarnya? Dan Ya. apa yang mendorong lahirnya Undang-Undang TPKS ini? Ya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini kan memang sebenarnya sudah lama sekali dibahas dari zaman sebelum Bunda ada di parlemen. Nah, tapi memang masih terganjal karena beberapa hal. Ada di antaranya karena masih ada yang tidak mengharapkan ini dibahas lanjut. Tapi pada masanya Bunda, undang-undang ini kan sebenarnya kita sangat memerlukan. Karena undang-undang ini adalah undang-undang yang merupakan kehadiran negara, wujud nyata dari kehadiran negara dalam mencegah, kemudian juga mengatasi, sampai melindungi masyarakat, khususnya dalam hal ini perempuan dan anak. Nah, pada saat Bunda ada di Komisi 8 ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu, nah ini sempat masuk di dalam 3 yang akan dibahas, tapi hanya ada 2 yang akan diambil. Undang-undang lansia, kemudian undang-undang kebencanaan, kemudian undang-undang TPKS ini. Nah, tapi waktu itu karena cuma 2, TPKS ini juga tersingkirkan. Aduh. Jadi mungkin di dalam ruangan itu Bunda yang lebih sering menyuarakan ya. Sampai tapi karena kita kalah ya, karena kalau suara sedikit. Nah, di sana Bunda melaporkanlah kepada fraksi Nasdem bahwa TPKS ini tidak masuk di dalam 2 undang-undang yang akan dibahas di Komisi 8. Nah, di sana alhamdulillah mendapat tanggapan baik dari fraksi Nasdem, karena di sana fraksi bilang, fraksi juga kan punya hak ya untuk mengusulkan ya setiap tahunnya gitu. Jadi kata fraksi Nasdem, kalau misalnya memang hanya ada satu yang boleh diusulkan oleh fraksi, Nasdem hanya akan mengusulkan RUU TPKS ini. Nah, tapi akhirnya berjalannya waktu, kita laporkan juga kepada Balek, dan alhamdulillah dapat tanggapan baik di sana, dan akhirnya dibahas sehingga disahkanlah pada tahun 2022 itu bulan Mei. Ya, tentu kita berharap bahwa dengan adanya Undang-Undang TPKS yang sudah disahkan ini, ya tentu saja apa yang diharapkan dari keberadaan daripada undang-undang tersebut itu yang memang harusnya ke depan ini menjadi lebih baik. Artinya ada perlindungan, ada keberanian daripada korban untuk melapor, dan juga ada kemudahan dari pihak yang berwajib dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual ini.
Oke, berarti Iya. undang-undang TPKS ini udah lebih seperti kayak hadiah ya untuk para perempuan ya, Bun? Dibilang hadiah mungkin karena kemarin itu dekat-dekat dengan apa tuh ya? Kemarin kan sempat dikait-kaitkan Iya. dengan Hari Kartini karena Iya. dekat-dekat April ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang hadiah, gimana ya? Kalau Bunda lihat ini juga suatu perjuangan. Mungkin kalau kita misalnya dibilang kita ini merdeka dikarenakan hadiah dari negara lain, misalnya kan rasanya gimana ya Iya, kalau iya, hadiah iya. gitu. Iya. Karena ini memang kita berdarah-darah loh memperjuangkannya gitu loh. Dari teman-teman yang terdahulu sampai akhirnya ke masanya Bunda gitu ya. Jadi tapi apapun lah istilahnya, tapi ini memang adalah persembahan negara ya untuk Indonesia, khususnya untuk perempuan dan anak. Iya. Oke, jadi Bun, kalau nggak salah aku tuh untuk mengesahkan undang-undang TPKS ini butuh waktu bahkan hingga sampai 10 tahun. Iya. Hampir 10 tahun ya, Bun. Iya. Nah, kenapa sih bisa lama? Apa sih hambatan-hambatan yang bikin kayak padahal ini bagus loh untuk perempuan gitu, Bun. Iya, Kenapa jadi- sih hambatannya gitu, Bun? Ya, jadi memang kan disitulah kita perlunya keberagaman ya. Dengan harapan bahwa perbedaan-perbedaan pendapat ini akan menjadikan sesuatunya nanti hasil yang terbaik. Bahwa di sana ada partai-partai yang mendukung penuh, ada juga yang tidak, atau ada yang dengan catatan seperti itu. Nah, tentu ini kita juga harus hargai karena masing-masing itu punya pola pikir masing-masing dengan pandangan yang berbeda, tapi sampai akhirnya kita punya kesepakatan yang sekarang ini ya. Tapi dulu awalnya mulai dari judul saja itu sudah menjadi permasalahan. Ada yang mengusulkan ini, ada yang mengusulkan ini. Sampai pada masanya Bunda itu kita mikir gini lah, kalau soal judul itu kan sebenarnya kita tahu nih maksudnya ya. Maksudnya ini kan untuk perlindungan kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada korban gitu. Kalau masalah judul kita serahkan saja kepada ahli bahasa. Karena kalau kita ini bukan ahli bahasa, kalau kita bilang misalnya apa ya, kekerasan kah atau pelecehan kah, itu mungkin akan setiap kita akan berbeda-beda, tapi kita punya ahli bahasa yang Bunda kira waktu itu juga memang ya sudah yang bagian itunya kita serahkan. Alhamdulillah sudah akhirnya terakhir ya TPKS itu, tindak pidana kekerasan seksual, yang disepakati. Kemudian juga ada beberapa hal yang mungkin seperti perbedaan ya, ada di adat-adat tertentu atau budaya tertentu, misalnya kawin paksa gitu ya. Kawin paksa anak-anak yang belum cukup usia tapi dia harus kawin paksa. Nah, kalau untuk adat-adat tertentu ini mungkin adalah sesuatu yang tidak salah gitu. Sehingga ini disinilah perlu pemahaman, perlu kesepakatan bersama bahwa yang diharapkan adalah yang terbaik untuk anak-anak Indonesia gitu. Jangan sampai mereka dipaksa menikah pada usia yang belum selayaknya. Dilihat dari segi baik itu hukumkah ataukah kesehatan, karena mereka pun memang belum siap seperti itu. Nah, untuk meyakinkan hal-hal inilah perlu waktu lah sampai bertahun-tahun, karena kan anggota dewan ini kan juga ada waktunya ya. Iya. Begitu dibahas sampai 5 tahun selesai orangnya, selesai ganti lagi, Kasih pemahaman otomatis baru lagi. baru lagi. Termasuk nggak keluar-keluar Bunda, jadi. ya termasuk Bunda begitu masuk di Komisi 8 kemudian ada masalah ini, kan Bunda juga masih baru mempelajari ya. Oh, ternyata ini TPKS ini sudah lama sekali dibahas, tapi sekarang akhirnya timbul lagi. Dan ya Bunda mengapresiasi teman-teman dari organisasi perempuan, dari komunitas yang terus ya mereka itu berjuang mengkomunikasikan ini, menghadapi masing-masing partai itu mereka temuin, itu luar biasa lah gitu. Nah, kalau kami ini kan sebenarnya sebagai cuma corong dari harapan-harapan masyarakat yang masuk kepada kami. Oke, jadi memang keruwetannya itu luar biasa ya Bun, bahkan Iya. sampai pembahasannya pun juga jadi problematika Perdebatan. tersendiri gitu ya. Karena ya banyak hal-hal sensitif yang akan dibahas ya kan. Kayak misalnya gini deh, kayak bersiul misalnya sweet gitu ya. Iya. Itu juga diatur ya, Bun? Iya, kalau ini kan diatur karena supaya orang itu tidak semena-mena bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk orang lain seperti itu. Tapi untuk orang yang lain mungkin masa cuma bersiul aja kudu harus dibahas sih dalam undang-undang gitu, seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang seperti itulah yang dibahas sampai akhirnya alhamdulillah pada Mei 2022 itu ya sudah disahkan. Itu biasanya cowok sih Bun, cuit gitu. Jarang juga cewek. Ya. Itu kalau cewek yang cuit cowok itu Malah agak senang gimana? ya. Enggak sih Bun, agak ngeri juga Bun. Ngeri juga malah ya. Tuh kan Oke. cowok aja ngeri ya.
Oke, jadi ya karena kekerasan seksual ini ngomong kekerasan seksual dikit ya Bun. Ketika cuit-cuit itu kan ya tindak kekerasannya di mana gitu kan. Nah, Itu kan mungkin verbal. hal-hal seperti Iya. itulah yang menjadi problematika tersendiri ya. Iya. Bun. Oke, terus ada lagi tentang perbedaan tentang pemidanaan untuk korbannya. Nah, Iya. itu untuk para pelakunya itu maksudnya gimana ya, Bun? Jadi gini, pelaku ini kan ada anak-anak, ada juga yang memang dewasa. Ya. Nah, kalau untuk yang dewasa ya itu sudah selayaknya lah ya berjalan sebagaimana harusnya. Tapi kalau untuk yang pelaku anak-anak, pelaku ini juga kan dalam tanda petik mereka juga korban gitu. Artinya korban daripada lingkungan, korban dari pendidikan yang salah dan lain-lain, sehingga mereka menjadi orang yang bisa melakukan kejahatan tersebut seperti itu. Sehingga memang perlu ada perbedaan. Artinya kalau orang dewasa kan pada tahapan tuntutan untuk hukuman ya. Kalau ini mungkin bukan kepada hukuman tapi lebih kepada seperti rehabilitasi supaya pada suatu hari nanti mereka juga bisa menjadi anak yang lebih baik yang bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Nah Bun, ini izin bertanya ya Bun. Ya. Tindak pidana seperti apa yang diatur di dalam Undang-Undang TPKS ini Bun? Ya, tindak pidananya ini jadi dalam TPKS ini memang komplit. Ya, ini hadirnya negara di sini komplit dari melindungi dalam artian mencegah, kemudian sampai melindungi pada tahapan pemprosesan daripada kejadian itu sendiri sampai misalnya harus ke pengadilan polisian dan lain-lain. Terus sampai juga kepada perlindungan korban dan bahkan sampai perlindungan saksi dan juga setelah kejadian itu. Artinya pemulihan karena kan orang-orang yang menjadi korban ini bisa jadi traumanya itu bisa jadi seumur hidup seperti itu. Benar. Nah, jadi sebenarnya dari TPKS ini sudah komplit. Tinggal lagi bagaimana implementasinya di lapangan. Ya, kita sebenarnya masih menunggu dari peraturan Pemerintahnya, PP-nya lagi PP-nya. untuk bisa lebih mendetail lagi supaya ini bisa betul-betul bisa diaplikasikan di dalam masyarakat. Oke. Seperti itu. Sebelum ke sana Bun, jadi sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang TPKS ini, apa sih yang berbeda? Apa penambahan yang ada di Undang-Undang TPKS? Itu kalau nggak salah ada 9 ya Bun, itu kita udah catat sih. Ya. Itu yang pertama itu ada pelecehan seksual non-fisik, Ya. pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, Pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, pemaksaan seksual, dan Eksploitasi seksual. seksual. Ya, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Elektronik. Ya. Nah, itu kan ada 9. Nah, yang kalau sebelum adanya Undang-Undang TPKS itu apa aja yang nggak ada di 9 itu, Bun? Yang nggak ada deh gitu. Bunda lupa ya. Tapi sebenarnya sebelumnya itu ada banyak, ada sekitar mungkin 15-an sebelumnya. Tapi akhirnya yang disepakati itu. Yang Undang-Undang TPKS ini. Iya. Oke. Tapi Jadi- lebih kepada bagaimana kalau dari sisi penanganan hukumnya ya, Ya. dari aparat penegak, bahwa dulu itu kan kalau ada yang melapor, misalnya nih pemerkosaan misalnya ya, ada yang melapor itu kan harus ada bukti dan saksi. Iya. Oke. Sementara kalau pemerkosaan ada saksi, kira-kira terjadi nggak pemerkosaannya? Nah, benar. Mungkin nggak jadi ya, Iya. karena ada orang kan Iya. gitu, ada yang melihat seperti itu. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang akhirnya melalui Undang-Undang TPKS inilah yang bisa ada hal-hal yang bisa diaturkan ya di sana, termasuk bahwa dengan hanya mendengarkan daripada si korban, kemudian apa lagi ya, Bunda melihat itu bahwa dari ada bukti-bukti yang lebih bisa meringankan ya, bukan bukti saksi orang seperti itu, tapi lebih kepada kita juga harus mempercayai pada korbannya. Jadi kita mendengarkan, kemudian mempercayai, memposisikan diri kita sebagai korban tersebut gitu ya, sehingga ada beberapa seperti alat bukti yang bisa mendukung itu tanpa harus ada saksi orang yang benar-benar langsung melihat gitu. Nah, jadi ada kemudahan untuk aparat penegak hukum untuk bisa meneruskan daripada ini tadi ya, yang biasanya sampai ke kantor polisi itu hanya dari 10 pelapor hanya 1 atau 2 yang
terus lanjut ke pengadilan. Tapi kalau dengan yang seperti ini tadi itu akan lebih bisa lebih menjerat daripada pihak hukum tersebut gitu. Lalu Bun, bagaimana undang-undang TPKS ini mampu melindungi para korbannya tuh? Kan di tengah sekarang itu banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang makin hari, makin bulan, makin tahun itu naik angka kasusnya, Bun. Ya memang dengan adanya undang-undang TPKS ini bukan berarti semua permasalahan kekerasan seksual terus kemudian langsung berhenti, tidak ya. Justru disinilah letaknya bagaimana undang-undang ini dapat kita lihat nantinya apakah benar-benar bisa maksimal seperti yang kita harapkan. Tapi dari tujuan awalnya mulai dari pencegahan, ini kan tentu kita berharap baik itu dari kementerian, lembaga dan juga sampai ke pemerintah daerah ya yang terus harus mengkampanyekan ini, mensosialisasikan tentang kekerasan seksual ini. Ini kita mulai dari pencegahan. Kemudian juga nanti sampai runtutan bagaimana sih korban-korban ini juga, kalau kita lihat kan banyak yang tidak berani melapor dengan banyak alasan. Ada yang takut, ada yang malu, ada yang justru dia melapor malah dia yang dianggap disalahkan gitu. Kamu sih pakai bajunya begitu, kamu sih dandannya begitu gitu ya. Jadi dia yang terpojok itu, orang yang maaf ya misalnya korban pemerkosaan malah dia yang dianggap sebagai dalangnya, dalam artian mungkin bajunya mungkin seperti apa, padahal kita nggak tahu kebenaran di sana ya. Jadi dia yang disalahkan gitu. Nah hal-hal yang seperti inilah yang kita harapkan dengan hadirnya undang-undang TPKS ini, sehingga korban ini lebih berani untuk speak up, untuk melapor ya, supaya dengan adanya pelaporan ini selain masalah dia sendiri dapat diatasi dan trauma-traumanya nanti pada suatu hari bisa disembuhkan atau dikurangi gitu ya. Ini juga kan membuat orang-orang lain juga bisa lebih waspada, baik kepada ibunya untuk menjaga anak-anaknya, kemudian lingkungannya, kemudian ada efek jerah juga kepada pelakunya. Oke. Nah, Bun, bagaimana kalau seandainya ada keadaan-keadaan yang di luar di luar kendali kita? Ternyata si korban ini dia udah korban ya, Bun. Terus gini deh, kita ada 2 kasus. Terus yang pertama ini kena kasus kekerasan seksual, tapi entah kenapa tiba-tiba dalihnya sama-sama mau. Oke. Nah itu di undang-undang TPKS bagaimana mengatur yang sama-sama mau? Kalau yang Bunda tahu ya ini mungkin bukan di TPKS masuknya kalau sama-sama mau ya. Karena sekarang pun Bunda kemarin sempat baca kalau perbuatan yang sama-sama mau dan tidak dilaporkan oleh salah satu pihak yang dirugikan, misalnya istrinya, suaminya gitu ya, sama-sama mau, itu memang berbeda lagi itu. Berbeda ranah ya, Bun? Iya, berbeda, bukan TPKS ya. Yang TPKS ini kan ada satu pihak yang merasa dirugikan, dianya tidak mau seperti itu. Oke, kalau misalkan kita mengangkat salah satu kasus di salah satu universitas yang pernah kita dengar ya, Bon, ada dosen dan mahasiswinya dilaporkan oleh warga setempat, akhirnya sampai ke polisi dan akhirnya dibebaskan oleh polisi karena tidak adanya delik aduan. Oke. Permasalahannya setelah mereka dibebaskan, si mahasiswi ini di-DO dari kampusnya dan si dosennya juga dikeluarkan. Ya mungkin karena kalau si dosen ya wajar sih kalau dikeluarkan, tapi si mahasiswi di DO ini berarti itu kan mengurangi hak dia untuk mendapatkan pendidikan. Nah, apakah undang-undang TPKS mengaturnya tidak di bagian sana untuk perspektif korban atau tidak sampai ke sana? Terus terang Bunda tidak mendalami sampai sejauh itu ya dari sisi penanganan hukum itu gitu, karena ini sepertinya bukan masuk ke dalam pelecehan seksual ya. Kalau pelecehan seksual itu kan maaf ya, misalnya seperti ini kuasa ya, apa kuasa gitu ya dari dosen kepada mahasiswi yang ada tekanan-tekanan tersendiri, misalnya ada ketakutan dia kan nanti nilainya jelek segala macam sehingga dia dilakukan pelecehan seksual dan dia diam saja, mau nggak mau jadi nurut seperti itu. Tapi kalau ini kan mau sama mau ya, kalau Bunda lihat ininya ya. Kalau sampai berita yang turun sekarang itu katanya mungkin mau sama mau, kita kan tidak tahu kebenarannya ya, Bun. Cuma kalau berita yang beredar itu kayaknya ya mungkin udah 1 bulan, udah maaf ya Bun, udah 6 kali berhubungan gitu. Itu kan baru ketahuan sama warganya. Ya kalau Bunda melihat itu sepertinya mau sama mau dalam artian. Walaupun kalau dari sisi TPKS memang itu disebutnya relasi kuasa ya. Relasi kuasa artinya
Walaupun ya kita melihat di kenyataan ya, sebenarnya jatuh cinta antara dosen dan mahasiswi bisa-bisa aja terjadi kan. Tapi kalau dilihat dari TPKS itu masuknya di relasi kuasa, artinya seolah-olah ada orang yang lebih tinggi lah di sana, sehingga bisa membuat yang mahasiswa ini jadi tunduk untuk mengikuti kemauannya, walaupun ya kita nggak pernah tahu ya sebenarnya yang seperti apa, gitu. Apakah mereka pacaran ataukah memang terjadi relasi kuasa itu. Karena sampai di DO dari kampus kasihan sih si mahasiswinya Bun, tidak hak berpendidikannya hilang. Semoga yang terbaik lah untuk Anda. Semoga ini jadi pembelajaran juga ya bagi kita semua, buat teman-teman. Intinya jangan aneh-aneh lah ya Bun. Apalagi mahasiswi ya. Iya, kan bener ya Bun, jangan aneh-aneh ya gitu. Ya kalau sampai sejauh itu ya mungkin kita perlu tahu juga ya dari sisi misalnya universitasnya ya kan, karena mungkin sudah dianggap mencemarkan nama baik kampus atau bagaimana peraturan di sana kan ya, terjadi perzinahan dan lain-lain misalnya, sehingga mereka harus melakukan itu. Tapi harus juga ada kesempatan dia untuk terus menjadi orang baik ke depannya. Salah satunya tadi untuk melanjutkan sekolahnya walaupun mungkin tidak di kampus itu. Oke Bun, nah jadi sebagai alat bukti yang sah di Undang-Undang TPKS ini kan tadi Bunda udah ngomong tuh, kalau dulu tuh harus ada saksi atau apa, sedangkan kalau pemerkosaan kalau ada saksi ya nggak bakal jadi gitu. Nah apa aja sih penambahan alat bukti yang sah lagi di Undang-Undang TPKS, Bun? Ada nggak perbedaan dengan sebelum adanya Undang-Undang TPKS? Kalau sebelumnya itu di KUHP ya Bun? Ya, di sana adanya, tapi kalau kita lihat ya TPKS ini kan lex spesialis ya orang bilang, artinya memang harus ada kekhususan lah di sini. Yang seperti tadi itu, hanya kita bisa mendengarkan saja, kemudian dengan cerita itu kita juga harus bisa membawa itu berlanjut seperti itu, tidak harus ada saksi seperti itu kan. Tapi ada yang lain lah, misalnya dari rekaman chat atau dari bukti chat, itu kita bisa dijadikan barang bukti di sana. Jadi Bu, di Undang-Undang TPKS ini. Oh ya Bun, Dini ingin nanya Bun. Dari semenjak Undang-Undang TPKS ini disahkan hingga kini, apakah Undang-Undang TPKS ini udah ada yang menyelesaikan kasus atau belum? Bunda belum dengar sekali ya bahwa dengan adanya TPKS ini kemudian ada satu kasus yang betul-betul bisa yang seperti kita harapkan ya. Namun Bunda lihat sekarang ini kan mulai lagi bermunculan ya. Disinilah Bunda kira kesempatan kita untuk menguji daripada apa yang diharapkan dari TPKS ini. Ya tentu kita harapkan bahwa kalau tadi kita ngobrol-ngobrol kan seolah-olah dengan adanya TPKS kemudian semua masalah jadi selesai. Enggak juga gitu ya. Artinya masalah itu memang sudah terjadi di masyarakat. Tapi bagaimana keberadaan TPKS ini, Undang-Undang TPKS ini bisa seperti yang kita harapkan dengan tujuannya tadi. Mulai dari pencegahan, kemudian perlindungan korbannya, kemudian terus sampai kepada akhirnya nanti ada kemudahan-kemudahan sebenarnya yang diberikan oleh Undang-Undang TPKS ini ya, termasuk juga dengan memberikan pelayanan medis, pendampingan pada korban, sampai nanti pemulihan setelah selesainya masalah tersebut. Kenapa masih belum, Bun? Udah 1,5 tahun dari pengesahan undang-undangnya, Bun? Ya ini kan berjalan. Ya berjalan. Jadi artinya setiap kasus sekarang sudah mengacunya kepada Undang-Undang TPKS yang sebelumnya tidak ada. Tentu kita harapkan dengan 1,5 tahun ini kasus-kasus yang setelah terjadi setelah Undang-Undang ini disahkan, ya tentu kan sekarang sudah ada perlindungan yang lebih yang kita harapkan, yang tentu perwujudan dari kehadiran negara tadi diwujudkan dalam Undang-Undang TPKS kan. Nah ini sudah bisa berlaku. Tapi nanti bagaimana, apakah ini betul-betul efektif kah? Tapi tentu ini perlu pengkajian lagi. Dan kita semua harus melihat ini di lapangan seperti apa. Mungkin dari kasus-kasus tadi itu juga bisa menjadi masukan untuk nantinya, ternyata dengan TPKS ini sesuai atau masih ada yang kurang. Atau melalui nanti yang peraturan-peraturan turunannya itu yang harus ditambahkan lagi dan lain-lain. Nah, ini ada kesempatan kita untuk sama-sama ke depannya menjadikan Undang-Undang TPKS ini betul-betul manfaat untuk masyarakat sesuai dengan harapan pertamanya. Oke, berarti bentuk turunan dari undang-undangnya itu harus ada PP-nya ya, Bu? Ya, dari awal itu kan memang kita sudah mendorongkan segera adanya peraturan
turunannya ya. Ya. Tapi sampai saat ini memang ya insya Allah dengan adanya kita dialog seperti ini juga ada seperti Bunda menerima aspirasi ya dari kalian sebagai yang menyampaikan kepada Bunda, karena ini nanti akan menjadi masukan untuk Bunda pada di badan legislasi, walaupun Bunda sekarang sudah tidak di Komisi 8 lagi ya. Tapi ini juga bisa kita sampaikan pada teman-teman di Komisi 8 ya, karena yang bermitra kerja dengan Kementerian Perempuan dan Pemberdayaan kepada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan itu, kemudian juga khususnya kepada badan legislasi. Jadi masukan yang bagus sekali, terima kasih. Semoga dengan adanya ini lebih cepat lagi nanti. Semoga dipercepat lah ya Bun untuk ada undang-undang turunannya. Bapak Ibu DPR mempercepat lah ya Bu. Karena kasihan sih aku lihat teman-teman, bukan teman-teman sih, kayak beberapa berita tentang perspektif korban yang perempuannya bagaimana gitu. Tapi tindak lanjut dari apa yang mereka lakukan itu bagaimana gitu. Mungkin dengan adanya PP si pelakunya bisa mendapat efek jera yang lebih tinggi, sehingga orang tuh lebih takut lagi kalau mereka melakukan kekerasan seksual. Udah melihat contoh dari hasil undang-undang TPKS-nya, efek jerahnya bagaimana, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Amin. Kita doakan bersama. Untuk sampai sekarang masih ada nggak Bu kendala untuk melaksanakan PP-nya? Apakah hanya masalah waktu saja atau masih ada beberapa kendala gitu? Ya, nanti akan Bunda tanyakan lebih lanjut ya, karena ini kan dari kementeriannya. Tentu Bunda nanti melalui Balek dari legislasi, tentu ini akan kita sampaikan supaya dipertanyakan kembali, supaya lebih dipercepat seperti itu. Pertanyaan terakhir mungkin Bun, bagaimana Bunda meyakinkan bahwa undang-undang TPKS ini adalah undang-undang yang tepat dan baik untuk masyarakat Indonesia? Ya, jadi kalau kita melihat sejarahnya dimulainya, kenapa sih TPKS ini betul-betul kita semangat ya, bukan hanya dari DPR, dari teman-teman organisasi perempuan, dari komunitas-komunitas, kemudian juga pemerintah pun akhirnya juga menyetujui. Ini kan artinya perjalanan yang luar biasa. Ya kalau kita lihat sudah berapa periode ya, sehingga hasilnya ini juga sudah dikaji sebegitunya oleh ahli-ahlinya, dan tentu kita harapkan ini betul-betul seperti yang kita harapkan. Nah, tinggal nanti coba kita lihat dari beberapa kasus yang ada. Nah, ini nanti bisa membuktikan apakah ini sesuai dengan yang kita harapkan tadi, ataukah masih ada perlu penambahan lagi. Nah, tapi kalau Bunda meyakini bahwa ini adalah bentuk wujud daripada keberadaan negara untuk melindungi warganya, itu yang harus kita hargai. Oke, bentuk wujud dari melindungi warga negaranya. Oke, teman-teman dengar ya. Ya, karena jadi itu sayangnya itu Bu, karena mungkin dari apa ya kita nyebutnya, kalau masyarakat umum kan melihat DPR itu kerjanya sebagai apa gitu. Padahal kan kita tahu sebenarnya kalau dari DPR itu salah satu kerjanya itu adalah membuat undang-undangnya. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Ya, nah, kembali lagi kepada kita masyarakatnya dan institusi lain. Dan nanti tentu kita semua ini harus menjadi melihat itu, kemudian terus kita pantau. Karena kan pelaksanaan di lapangan itu harus betul-betul harusnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh iya, kalau itu Bunda memantaunya gimana? Kalau dari versi Bunda ya, aku nanya ke Bundanya nih. Kalau Bunda lihat implementasinya ke lapangannya mungkin seperti apa gitu, Bang? Untuk sampai sekarang ya. Salah satu dari kami ya fungsinya adalah sebagai pengawasan. Nah, pengawasan ini kan bisa jadi kalau pengawasan kepada bidang hukum itu kan ada teman-teman di komisi terkait ya. Komisi 3. Nah, kalau Bunda di legislasi memang. Tapi kan kita secara keseluruhan juga bisa mengawasi itu. Nah, misalnya tadi dari kasus-kasus yang sudah terjadi, kemudian ujungnya seperti apa, ini kan juga akan menjadi pembahasan yang bisa kita kaji. Nah, kalau berarti ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, berarti berjalan baik. Atau ternyata masih ada yang kurang nih, ternyata masih bagaimana. Jadi fungsi pengawasan itu harus terus kita laksanakan. Begitu juga teman-teman semua ya. Tentu Bunda juga berharap bahwa mata telinga kita ini kan terbatas, tapi melalui teman-teman semua juga masyarakat bisa juga menyampaikan kepada Bunda khususnya di Sumatera Barat.
Masih ada Bun? Ya, kalau menurut ini segitu aja udah cukup ya, banyak Iya. sekali masukan dari Bunda Iya. yang sangat menjelaskan bagaimana undang-undang TPKS ini. Oke, waktunya singkat tapi daging semua ya. Insya Allah. Iya. Semoga manfaat ya buat kita semua dan lebih banyak lagi sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang TPKS ini, khususnya kepada pencegahan. Oke. Buat teman-teman yang ingin tanya-tanya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Apapun pertanyaannya, klik aja di bawah, ketik. Oke, nanti kalau ada waktu, mungkin kita bisa sharing-sharing lagi ya Bunda, maupun Benar, dari benar. Instagram Bunda atau Insya Allah apa dengan gitu. senang hati. Oke, mungkin itu aja sih dari kita Bun. Ya, Thank you ya Bun. Ini Bunda dari mana ya Bun? Bunda kemarin itu dari Mentawai. Oh iya, ngapain Bun? Ada beberapa kegiatan di sana, salah satunya dengan Kemenpora tentang sosialisasi lah tentang karakter pemuda Oh iya, harapan Bun. bangsa, kemudian juga melihat saudara-saudara kita di sana silaturahim dengan beberapa kelompok, ada pertanian dan juga khususnya tentang pendidikan. Karena Iya. Bunda sekarang ada di Komisi 10 Pendidikan dan Pariwisata. Pendidikan dan pariwisata, meningkatkan pariwisata ya Bun? Iya, di Oke. sana kita. Alhamdulillah. Semoga Mentawai juga segera bangkit lah Menjadi pariwisatanya. pariwisata. Oke. Lalu habis ini Bunda mau balik lagi ke Bunda Jakarta. masih ada satu acara Oke. dengan teman-teman IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah. Bunda di situ sebagai ketua umum untuk Sumatera Barat, kemudian baru ke bandara Jakarta. Langsung ke Balik Jakarta lagi. Bun. Iya. Luar biasa, Padat sibuk sekali sekali. Bunda ini. Bolak-balik ya. Bun, thank you waktunya Bun. Ya, Terima sama-sama kasih ya. udah mau mampir di podcast LP2M Dengan ini senang Bun. hati. Oke buat teman-teman, jangan lupa tanya. See you, selamat berjumpa dan dadah.